Mas Enggar, Pak Taufik. Yang belakang, hati-hati ya. Halo semuanya, selamat datang di Sabtu Podcast, tempat kita ngobrolin kisah-kisah luar biasa di balik setiap prestasi. Aku Evelyn, bakal jadi host yang bakal ngajak kalian untuk ngobrolin setiap prestasi yang didapetin oleh murid SMP Negeri 1 Bojonegoro. Sebelum itu, pastinya aku mau mengingatkan ke kalian peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan selama Sabdo Podcast ini berlangsung. Yang pertama, kalian tidak boleh berkomentar negatif atau yang mengandung hinaan, sara, dan juga pornografi. Selain itu, kalian juga wajib berkomentar dengan format nama, kelas, dan juga nomor absen. Daripada lama-lama, langsung aja kita mulai. Nah, di sini kita kedatangan narasumber nih. Siapa nih namanya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dirgantara Rafa dari kelas 8R. Dari kelas 8R. Mungkin teman-teman banyak yang udah tahu atau belum tahu juga ya. Nah, di sini kamu boleh cerita prestasi apa aja sih yang kamu dapat? Baik, prestasi yang aku dapat itu yang pasti lomba sepatu roda. Saya sudah banyak sekali memenangkan kejuaraan mulai dari tingkat provinsi sampai nasional. Nah, kapan nih kamu tuh mulai buat tertarik di olahraga sepatu roda? Sebenarnya aku tuh waktu awal ikut sepatu roda, aku nggak pengen ikut sepatu roda. Oh, nggak pengen? Nggak pengen sama sekali. Jadi nggak dipaksa gitu? Bukan karena dipaksa, jadi dulu itu ada salah satu atlet ice skating, itu menurut aku keren banget, jadi aku pengennya itu ikut ice skating. Oh. Iya, tapi di Bojonegoro itu kan belum ada arena ice skating. Kebetulan waktu itu kakak aku baru pulang dari Bekasi. Nah, kakak aku tuh suka banget jalan-jalan gitu, mungkin kayak muter-muter, jogging gitu. Nah, waktu itu kakak aku tuh lagi jogging di alun-alun. Nah, waktu jogging itu kakak aku lihat 3 anak main sepatu roda itu lancar banget, kenceng banget. Waktu itu kakak aku langsung keinget kalau aku suka ice skating. Langsung aja tuh aku diajak ke mungkin apa ya, klub sepatu roda itu. Jadi ikut klub ya? Iya. Terus ini bisa ikut nggak, bisa ikut daftar nggak? Oh, bisa banget. Waktu itu ada namanya pesawat, itu langsung aku dipinjemin sepatu roda karena waktu itu sepatu roda aku belum mencukupi standar. Ayo langsung dipinjemin, langsung besoknya aku langsung ikut latihan. Langsung ikut latihan. Nah, itu kan kamu kan ikutnya kan karena disuruh ya, bukan kemauan kamu sendiri awalnya. Perasaan kamu awalnya tuh gimana? Jujur aku nggak terlalu seru juga karena aku baru dari situ pun aku baru tahu karena ternyata sepatu roda itu ada 2 kategori. Yang pertama itu lomba speed dan freestyle. Kalau freestyle itu hampir mirip dengan ice skating karena kalau ice skating kan menari di atas es, tapi kalau sepatu roda itu menari di atas roda. Menari di atas? Iya. Oh, tidak menari gitu. aku pikir tuh freestyle tuh nanti tuh kayak ada yang salto-saltonya. Iya benar. Oh, ada? Iya, itu ada kategorinya. Nanti kita mainnya tuh di skatepark. Oh, kayak di skateboard. Kalau di Bojonegoro sini kamu tuh latihannya di mana? Kalau kebetulan kali ini sekarang latihannya itu di stadion. Bagaimana perasaan kamu tuh waktu ikut kompetisi pertama kali? Tentunya sangat nervous, saking nervousnya tuh aku di belakang lapangan nangis dulu. Serius, aku nangis dulu sampai 1 jam baru aku maju ke lapangan. Saking deg-degannya ya? Iya. Pertama kali kompetisi itu di mana? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Dan dari lomba di Surabaya itu aku baru tahu karena dapat pelajaran kita nggak boleh menilai orang dari fisik. Tidak boleh menilai orang dari fisik. Iya, karena waktu itu aku lihat lawan aku dari Malang sama dari Gresik. Yang dari Malang tuh modelannya tuh udah kayak bener-bener atlet asli. Yang dari Gresik itu mukanya serem.
Jadi aku kira larinya kenceng banget, ternyata aku yang jarak gantung. Wah, iya. Nah, kalau pelatihan itu kan biasanya kan kayak ada beberapa jenis latihan tuh, semisal latihan fisik dan lain-lain gitu. Nah, kalau latihan itu jenis latihan apa yang paling kamu suka? Kalau jenis latihan yang paling aku suka tentunya tidak fisik. Tidak fisik. Ya karena kalau fisik capek, disuruh jogging, sit up itu dimenitin sampai 10 menit itu bisa sekali. Tapi kalau teknik yang paling aku suka itu ada, itu namanya crossing. Ya, crossing itu adalah salah satu teknik sepatu roda untuk memenggokkan diri gitu, kayak belok gitu. Jadi kalau mau menggok itu pakai teknik crossing. Iya. Nah, pastinya kamu tuh pernah nggak sih kayak ngehadapin tantangan terberat selama kamu latihan atau selama kamu kompetisi? Pernah waktu latihan di tahun 2021 itu kan aku berjoin. Waktu itu coach Tawan lihat aku tuh kayak ini anak kakak lemah. Terus mungkin gara-gara pandemi juga fisik aku jadi lemah. Langsung itu kan waktu pandemi kan lockdown, jadi sekolah libur. Pagi-pagi jam 6 aku sama Mas Awan sama Kak Nggak bisa juga itu aku disuruh bangun pakai sepeda, kita muter alun-alun bersama. Nah, jadi itu ada challenge-nya waktu itu. Jadi kita harus naik sepeda satu putaran, habis itu kita langsung masuk ke yang rumput-rumput itu, yang di lapangan rumput itu. Kita langsung turun dari sepeda, langsung kita lanjut jogging di sana sampai berapa putaran? 5 putaran itu sambil dimenitin, dan menitannya itu harus sama putaran kita. Jadi kalau kita belum selesai putaran itu, menitannya juga harus selesai. Misal kita ditarget 5 putaran. Nah, 5 putaran itu kita harus selesainya itu bersamaan dengan menitan yang sudah kita diberikan sama coach Tawan. Tuh, berarti tantangan terberat kamu tuh selama latihan ya? Iya, selama latihan. Kalau selama kompetisi gitu pernah nggak tiba-tiba waktu hamil berapa menit gitu tiba-tiba sakit atau gimana? Pernah. Ada banget. Baru aja kemarin di Semarang, dan di Semarang itu adalah lomba terdrama yang pernah aku ikuti. Karena waktu turun di stasiun Semarang itu kan mungkin pas sepatu roda aku kan ada khusus untuk tempat helm. Mungkin pengaitnya itu udah kendor kali ya. Nah, waktu aku masuk ke mobil Grab, helm aku tuh masih ada. Tapi waktu aku mau dicoba lapangan, helm aku udah nggak ada. Dan waktu itu kalau aku udah telepon supir Grabnya dan katanya nggak ada. Kayaknya ketinggalan di stasiun deh. Mungkin tidak bisa stasiun. Iya. Terus gimana tuh? Terus mau nggak mau aku kebetulan ayah aku punya saudara di Semarang, dan kebetulan saudaranya ayah aku tuh punya helm sepeda. Kebetulan helm sepeda sama helm sepeda kan sama. Akhirnya ayah aku pinjam helmnya saudaranya ayahku, tapi rumahnya saudaranya ayahku tuh jauh, jadi mau nggak mau harus tunggu 3 jam di musola, dan nggak ada jalan alternatif dong. Mau nggak mau aku uji coba lapangannya tuh besok pagi-pagi jam 5. Jadi itu terdrama ya selama kamu berkali-kali kompetisi? Iya, ada lagi. Jadi waktu pagi itu jam 7 waktu uji coba lapangan, strap kayak tali sepatu roda aku tuh kendor, nggak bisa dikencengin sama sekali. Jadi ayah aku lagi-lagi lari pergi cari warung menjual lende sama kopi. Kopi? Iya. Kopinya buat apa? Kopinya itu buat disatuin sama lem gitu, biar jadi nanti kasar gitu. Jadi kayak modelnya tuh kayak pengaitnya tuh harus kasar gitu, biar bisa dikaitin. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Di sini kan udah kelihatan banget nih ada banyak medalinya Tara.
Nah, Tara bisa nggak jelasin satu-satu nih medalinya itu dapat dari mana aja? Kalau yang ini yang lomba pertama yang di Surabaya. Ini yang aku anggap lawan-lawan aku tuh seru semua. Terus yang ini yang di Bekasi. Oh ya, di Bekasi juga agak drama karena hujan. Jadi Bekasi juara berapa? Dapat juara 2. Kalau ini di Malang, yang ini di Malang. Yang ini juara 2, yang ini juara 3. Dan untuk perdananya aku lomba di Sidoarjo dapat 2 medali emas. Dan di Sitapan juga kategori speed, jarak 50 meter sama 100 meter. Kembali lagi ke juara 3 di tempat tingkat. Cuma ini aku juara 3-nya ada alasan. Karena aku takut lari, waktu itu tangan aku patah. Tangan kamu patah, jadi waktu kompetisi tangan kamu kompetisi tangan aku patah. Gitu. Terus lomba lagi di Sidoarjo, kayaknya Sidoarjo tempat kemenangan aku. Dapat 2 medali emas lagi, 50 meter sama 100 meter. Dan yang ini di Semarang, ini aku dapat juara 1 relay sama ini 100 meter dan 50 meter. Aku sama banget sama yang paling sana tuh. Iya, kecil. Kalian kecil lucu banget. Soalnya 50 meter tuh jarak terdekat, jarak pendek. Ini kan beda-beda nih ya tempatnya, ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang, ada yang di Bojonegoro juga. Yang di Bekasi. Oh iya, sama di Bekasi ya. Di 4 tempat ini tuh pengalaman gimana yang menurutmu tuh paling menyenangkan gitu? Nggak ada sih sebenarnya, soalnya semuanya nervous. Jadi gak ada kayak pengalaman menyenangkan terus. Menyenangkan itu di Bekasi. Karena waktu di Bekasi itu karantinanya lama, harinya lama, jadi ada waktu buat main-main. Perbedaan kompetisi yang di Semarang sama di Surabaya apa? Semarang sama Surabaya. Yang Surabaya itu mungkin waktu itu aku masih first time, pertama kali, jadi kayak minder gitu karena mungkin sepatu rodanya juga bagus-bagus ya, berkualitas, mahal-mahal. Kalau di Semarang aku udah tahu gimana cara nanggepinnya, gimana cara menghadapi nervous, tapi apa dari iya, karena sebenarnya kalau di Semarang itu aku ikut 5 mata perlombaan. Ada 500 meter, 300 meter, relay, 100 meter sama 50 meter. Nah kebetulan yang 500 meter sama 300 meter itu aku belum dapat. Kira-kira kamu punya nggak kayak atlet atau role model yang selalu kamu jadikan motivasi untuk berprestasi? Ada banget. Jadi waktu itu aku lihat Kak Nisa atau Mbak Nisa latihan sepatu roda, jadi aku lihat dia waktu itu latihan lari dan dia niruin gayanya. Ada namanya atlet juara 2 PON Papua 2021, namanya Dinda Salsabila, bisa dilihat kayak gitu. Dinda Salsabila teman-teman, nanti cek dulu. Nah kebetulan Dinda Salsabila itu 2 atlet sekaligus, dia atlet ice skating sama atlet sepatu roda. Nah, saat kamu nih sedang berada di titik terendah atau ketika kamu kalah ya, hal apa sih yang kamu lakukan biar kamu tuh bisa bangkit lagi? Justru kekalahan itu akan aku buat sebagai motivasi biar makin rajin latihan, karena jujur aku di SMP, pada aku udah naik SMP ini aku senang banget latihan karena jujur agak susah bagi waktunya antara harus sekolah sama harus latihan. Bahkan waktu aku lomba di Semarang itu aku nggak latihan sama sekali. Gitu. Nah, kamu kan berarti kan udah tahu nih ya susah buat bagi waktunya. Kira-kira kamu tuh udah kayak memikirkan gak gimana sih biar kamu tuh bisa bagi waktu antara latihan, tugas sekolah, terus apalagi kamu kan juga anak organisasi kan ya. Jadi gimana tuh kira-kira? Jujur aku beberapa mungkin kesempatan aku harus bisa memilih salah satu antara sekolah sama latihan. Mungkin kalau
ada yang lebih penting sekolah ya aku milih sekolah, kalau lebih penting latihan ya aku lebih milih latihan. Nah yang terakhir nih ya, Tara bisa nggak nyampain pesan buat semua teman-teman yang lihat podcast kita pada Sabtu hari ini, buat mereka itu motivasi dan semangat untuk berprestasi. Mungkin akan bisa terus mencari bakat-bakat atau minat kalian, terus mungkin kalian bisa salurkan. Jangan insecure, terus harus selalu mau mencoba hal baru. Nah sekian Sabdo Podcast pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir. Saya Evelyn sebagai host mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahan kata, dan selamat bertemu di podcast selanjutnya. Sebelum itu, kalian jangan kemana-mana dulu nih, karena teman kita akan mengumumkan pemenang dari lomba Go Ambassador kelas 7, 8, dan juga 9. Langsung saja kita sambut Tiara dan Soraya. Nah, jadi seperti yang udah dibilang Evelyn tadi, kita akan mengumumkan pemenang Global Sodor pada Sabtu. Nah, di sini Kak, kok hadiahnya dapat ya ini ya? Loh, ini berapa ya? Loh, satunya siapa? Nah, jadi itu gini. Jadi kelas 7 itu memiliki pemenang di juara 3 kelas 7 itu memiliki poin yang sama. Makanya kami ambil dua-duanya sebagai pemenang. Jadi begitu Kak. Makanya ada 4 hadiah yang kami siapkan di sini. Nah, siapa aja nih pemenangnya nih? Nah, untuk kelas 7 kita sambut kelas 7J. Selamat kelas 7J. Selanjutnya ada untuk kelas 7. 7 berapa nih? 7 berapa nih? Ya pokoknya sama dengan 7J. Kelas berapa? 7. 7J. Yeay. Nah, untuk yang kelas 8 adalah kelas Kelas berapa nih? kelas 8B. Terakhir untuk kelas 9 itu yang juara 3 adalah kelas 9E. Biasanya ya saat hari Sabtu. Nah ini semua hadiahnya udah kami tata semua. Nah selanjutnya akan kami sebutkan juara 1 dan juga juara 2 untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah untuk juara 2 kelas 7 diraih oleh siapa nih Kak? Siapa ya? Nggak tahu nih aku. Selamat untuk kelas 7C. Untuk kelas 8 juara 2 diraih oleh kelas berapa nih? Kelas berapa nih? Kelas 8F. Nah, untuk yang kelas 9 yang mendapatkan juara 2 adalah kelas 9C. Nah, untuk yang juara 1 dari kelas 7, 8, dan 9. Dari kelas 7 dulu nih Kak. Oke, kelas 7 ya. Nah, untuk kelas 7 yang mendapatkan juara 1 adalah Kelas 7F. Nah, selanjutnya untuk yang kelas 8 yang mendapatkan juara 1 adalah kelas 8 Selanjutnya untuk kelas 9 juara 1 diraih oleh kelas 9I. Bulan lalu. Sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya